Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman itu memiliki kendaraan dengan cuma ditemani dengan STNK, ini teman-teman bisa dituduh Halo guys, jumpa lagi di channel ini guys. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang senjata ini guys. Nah, ini disebutnya BPKB. Terus di sini juga ada STNK. Mungkin kalian yang masih belum paham sih, apa sih pentingnya kedua barang ini gitu ya terhadap kendaraan kita gitu ya. Ada orang berpendapat bahwa cukup dengan membeli motor second, yaitu kendaraan dengan ditemani dengan STNK aja, atau kendaraan dengan ditemani dengan BPKB aja. Ada nih ceritanya di jual-jualan online atau di grup-grup Facebook itu kan ada yang jualan, atau sekitar-sekitar gitu kan ada grup lokasi sekitar gitu ya, ada yang jual kendaraan gitu ya. Terus mereka itu tulis hanya kendaraan dengan STNK gitu ya. Misalkan kendaraan dengan STNK, atau saya menjual kendaraan dengan BPKB doang tanpa ada STNK-nya gitu. Nah, ini bagaimanakah menurut menurut keamanan, setiap kendaraan itu harus memiliki BPKB dan STNK. Yang benernya itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu beli kendaraan di dealer, nah dealer itu kalau kita beli cash pasti dikasih STNK sama BPKB teman-teman. Kalau teman-teman beli kendaraan di dealer tapi sistemnya itu kredit, teman-teman itu akan dikasih semuanya, tapi BPKB-nya ditahan sama pihak leasing. Jadi yang ditemani oleh kendaraan itu hanya STNK doang. Seberapa pentingkah BPKB dan STNK ini? Ya pasti teman-teman semua itu penting ya. Nah, namanya STNK itu penting, namanya BPKB juga penting gitu ya. Tapi jika harus memilih, yang manakah yang harus dipilih jika kondisinya itu ada yang menjual misalkan kendaraan dengan STNK atau hanya kendaraan dengan BPKB? Tentunya teman-teman harus memilih ialah kendaraan dengan BPKB teman-teman, bukan kendaraan dengan STNK. Karena begini teman-teman ya, jadi STNK ini surat yang menemani kita untuk pergi kemanapun. Jadi kalau ada pemeriksaan segala macam kita menggunakan STNK. Tapi untuk pembuktian kendaraan ini milik kita atau bukan, itu letaknya di sini teman-teman. Letaknya di BPKB. Jadi untuk membuktikan bahwa kendaraan ini milik kita atau milik orang lain, itu adalah kepemilikan BPKB ini. Namanya judulnya kan namanya buku pemilik kendaraan bermotor, ya kan. Jadi kalau disuruh milih, misalkan teman-teman membeli motor second, pastikan lebih baik memilih kendaraan yang ditemani dengan BPKB kalau misalnya nggak punya STNK. Jadi gini guys, kalau misalkan teman-teman itu punya kendaraan disertai dengan BPKB walaupun nggak punya STNK, nah teman-teman itu bisa membuat STNK duplikat. Jadi STNK ini bisa dibuat ulang ya, dengan cara apa? Dengan prosesnya pelaporan dulu ke polisi bahwa STNK-nya hilang, lalu teman-teman bisa membuat STNK duplikat. Walaupun kekuatan STNK duplikat itu tidak sekuat original, tapi setidaknya teman-teman itu tidak kena tilang ketika kendaraan itu dipakai gitu ya di jalan. Nah, berbeda lagi ketika teman-teman itu mempunyai kendaraan disertai dengan STNK tanpa memiliki BPKB. Nah, itu bahaya guys, artinya bunuh diri. Hati-hati teman-teman, ketika teman-teman itu memiliki kendaraan dengan cuma ditemani dengan STNK, ini teman-teman bisa dituduh macam-macam ya terhadap pihak aparat. Karena apa? Bisa jadi karena tidak memiliki BPKB ini teman-teman disangka kendaraan itu bukan miliknya teman-teman. Kendaraan yang memiliki STNK doang itu dicurigai adalah kendaraan pemilik leasing, atau bisa jadi itu adalah kendaraan curian. Kok bisa disebut dengan kendaraan curian?
Jadi bisa jadi ini adalah kendaraan yang minjem dari teman sendiri lalu dibawa kabur, dan bisa jadi hal semacam itu. Oleh karena itu ini pentingnya buku BPKB adalah untuk menunjukkan bahwa kendaraan ini milik kita. Nah, di saat pemeriksaan kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, demikian guys, semoga bermanfaat, dan silakan teman-teman kalau ingin bertanya ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.